Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kita semua sampai pada saat ini. Walaupun berbagai hal, berbagai persoalan yang terjadi dalam hidup ini, namun kita tetap tegar dalam menghadapi semua itu. Karena penyertaan Tuhan, Tuhan tetap menuntun kita, sehingga kita boleh menjalani semua itu. Dan pada malam hari ini, kita akan mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan senantiasa memelihara kami, menyertai dalam hidup ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan pada malam hari ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, berikanlah kemampuan, kuasailah kami, agar kami boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami semua telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini telah saya pilih dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan demikian. Lembaga Alkitab telah memberikan judul Ketekunan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan mendekat. Ayatnya yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman, tetap melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini saya beri tema bertahan di tengah tantangan hidup. Bertahan di tengah tantangan hidup. Setiap orang pasti merindukan hari esok yang ceria. Suatu keadaan yang semakin hari semakin bertambah baik, bukan sebaliknya, mengalami
kemerosotan atau kemunduran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, semakin kaki ini melangkah, semakin berat tantangan yang dihadapi dalam hidup ini. Bagi kita yang tidak mempunyai iman yang kuat, keadaan atau situasi berat yang ada semakin mempengaruhi hati dan pikiran kita, sehingga ada dari kita yang tergoncang dan menjadi tawar hati. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 24 ayat 10 mengatakan, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu." Sidang jemaat yang kekasih, dalam situasi demikian, perlu sekali kita semakin mengaktifkan diri dan hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Inilah kunci untuk dapat bertahan di tengah tantangan, yaitu datang kepada Bapa dalam nama Yesus untuk berdoa dan memohon segala janji yang telah diberikannya bagi kita. Ibrani 10 ayat 22 dalam pembacaan kita tadi mengatakan, "Karena itu marilah menghadap kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tanpa iman, tak seorang pun dapat bertahan hidup dengan benar, sebab selama di dunia ini, kita tidak bisa menghindarkan diri dari berbagai pencobaan, tekanan hidup, dan sakit penyakit. Dan pada saat ini terjadi penyakit yang begitu menggoyahkan manusia di seluruh dunia, termasuk di negara Indonesia yang kita cintai. Sehingga kita sering menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tidak begitu mudah bagi kita untuk melihat bahwa di balik kesulitan ada kebaikan dari Tuhan. Sebaliknya, pada saat kita mengalami kesulitan atau kesusahan, justru yang sering kita lihat adalah kegagalan dan frustrasi. Kita tidak mampu melihat bahwa di balik berbagai kesulitan, di sana ada maksud Tuhan yang begitu indah. Masa yang telah kita alami, yang telah menjadikan kita frustrasi, kita menjalani masa COVID-19 ini. Bisa lama, bisa berbulan, bisa juga bertahun. Kita semua tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Namun saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan agar kita dapat melihat hikmah di balik setiap pergumulan, setiap tantangan yang sedang kita jalani pada saat ini? Hanya kuasa Allah yang sanggup mengubah ketidakbaikan menjadi sesuatu yang baik, yang boleh kita rasakan dalam hidup ini. Seringkali kita mengira bahwa kita kalau sudah
kita rasakan dalam hidup ini Roh Tuhan, maka kita biasanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita akan kita memikirkan bahwa kita akan berhasil, selalu sehat, dan karir kita mulus. Tidak, saudara-saudara. Itulah bagian resiko atas kehidupan yang kita jalani. Tetapi Allah tidak membiarkan kita. Dia memampukan kita. Dia menguatkan untuk dapat memahami bahwa yang terburuk dalam hidup ini dapat menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita di masa depan. Tuhan selalu menolong kita sehingga kita dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami. Bahkan ada pelajaran yang berharga yang kita raih untuk melangkah lebih jauh. Berpikir positiflah saudara-saudara. Sidang jemaat. Tuhan selalu memberikan kemampuan kepada kita. Segala tantangan yang kita alami pasti ada jalan keluarnya. Iman yang kuat akan memampukan kita berpikir positif dan meyakini bahwa Allah senantiasa bekerja dalam seluruh langkah kehidupan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama. Meskipun kita berada di tengah tantangan yang begitu berat, tetapi kita memiliki iman yang teguh. Tidak menyerah pada tantangan. Tidak putus pengharapan. Sebab firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita teguh dalam Dia. Mari kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Dia yang menjanjikan setia. Ibrani 10 ayat 23 dalam pembacaan kita tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yakinlah bahwa Tuhan tetap berjalan bersama kita. Menuntun melewati jalan yang gelap dan ngeri. Melewati tantangan dan lembah kekelaman. Sebagaimana lirik lagu pujian berikut ini kita akan nyanyikan bersama-sama sebelum kita berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan waktu sejenak di mana kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini mengambil tempat dalam hati kami. Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu pada malam hari ini karena kami akan istirahat. Lindungi kami, sertai kami, agar kami boleh istirahat dengan tenang dan dapat bangun besok pagi dengan tubuh yang kuat dan penuh berkat daripadamu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, agar boleh menjalani tugas pelayanan dalam jemaat Tiatira dengan baik. Kami juga berdoa untuk studi lanjut. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan agar boleh menyelesaikan tugas ini dengan baik, sesuai dengan waktunya. Berikan kemampuan, berikan dorongan, biarlah dorongan dari keluarga dapat kuat dalam menjalani studi lanjut ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat, untuk pengurus OIG, dan semua warga jemaat Tiatira Malangkeri. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesabaran dalam menjalani hidup ini, khususnya dalam COVID-19 ini. Biarlah kami semua sabar bahwa suatu waktu nanti Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan melenyapkan akan penyakit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masyarakat yang ada di Masamba yang sedang mengalami goncangan. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, agar semuanya ini mereka boleh jalani dan hanya bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami yang kami berbuat melawan kehendak-Mu. Karena itu, terimalah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga kita tetap sehat. Demikian ibadah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin.